Jakarta, kota yang tak pernah mati. Tingginya rutinitas pekerjaan memaksa warganya beraktivitas hingga larut malam. Berbagai moda transportasi online menjadi tumpuan sebagian warga untuk menunjang aktivitasnya. Meningkatnya jumlah pengguna transportasi online khususnya sepeda motor ternyata dimanfaatkan sejumlah pelaku kejahatan. Mbak, maaf Mbak, jangan main handphone dulu Mbak. Tolong masukin dulu ya Mbak handphonenya. Iya Pak, ini tadi aku saya masukin ya Pak ya. Iya Mbak. Oke, makasih banyak ya Pak. Iya Mbak. Oke, Pak, aku penasaran nih Pak. Kan tadi aku pas di jalan main HP nih Pak, terus Bapak larang. Emang kenapa sih Pak? Iya karena memang jalur yang kita lewatin Mbak, itu kan daerah Casablanca. Itu termasuk rawan jambret copet Mbak. Kemarin saya ada kejadian, penumpang saya itu dijambret di daerah Casablanca itu. Nah, kalau sepengetahuan Bapak sendiri nih Pak, di daerah Jakarta mana aja sih Pak yang kalau malam hari ini biasanya rawan jambret, rawan copet? Ya daerah-daerah yang saya hindarin termasuk teman-teman saya yang rawan copet jambret tuh kayak di Kemayoran juga, Sunter, Priuk, Cilincing. Ya, sepengetahuan saya itu sih Mbak. Aku baru tahu tuh Pak. Makasih banyak ya Pak informasinya ya Pak Oh, iya. ya. Iya, Mbak. Hati-hati di jalan Pak. Mbak, mari. Ya. Modus kejahatan jambret atau pencurian disertai kekerasan belakangan kembali marak terjadi. Tindak kriminalitas ini mayoritas menyasar pengguna dan penumpang sepeda motor atau ojek. Pelaku jambret beraksi secara berkelompok dan menggunakan sepeda motor. Dalam aksinya, jambret tidak ragu melukai sang korban yang mempertahankan harta bendanya. Tarida Elizabeth merupakan salah satu warga yang pernah mengalami aksi sadis komplotan jambret. Mahasiswi sebuah universitas swasta Bandung ini dijambret saat melintas di kawasan Casablanca, Jakarta Selatan menggunakan ojek. Terakhir kata Grabber, saya ingatnya bilang, Mbak masukin handphonenya soalnya rawan. Itu saya dengar, terus udah itu saya masukin handphone. Jadi saya bawa laptop, tripod di tengah sama tas jinjing itu di kiri, cuman nggak saya sampingin, cuma saya sampingin ke biasa aja. Terus saya masukin handphone, terus saya bilang sambil ketawa, udah Pak, udah saya masukin, ini saya bawa tripod juga, nanti saya jotos aja pakai tripod. Udah, terus dari beberapa itu selang beberapa waktu katanya baru saya ditarik. Akibat kejadian itu, Tarida tidak hanya kehilangan barang berharga dalam tasnya. Ia juga mengalami luka cukup parah di kepala hingga sempat tak sadarkan diri setelah terjatuh dari motor. Tarida sadar kewaspadaan saat berada di jalan raya menjadi hal penting untuk terhindar dari kecelakaan dan aksi kejahatan. Berdasarkan data Polda Metro Jaya, penjambretan merupakan salah satu modus kejahatan jalanan dengan korban terbanyak setiap bulannya sepanjang tahun 2016. Kejahatan ini mayoritas terjadi pada malam dan dini hari di sejumlah ruas jalan yang sepi serta minim penerangan. Modus yang digunakan para pelaku pun beragam. Kriminalitas jalanan ini memang sporadis ya. Sporadis dalam artian tidak ada kejahatan jalanan yang berlokasi di tempat itu saja, atau kejahatan jalanan yang berulang di tempat itu saja. Tidak, ternyata kejahatan-kejahatan itu juga selalu berpindah-pindah. Menurut kriminolog, jambret merupakan modus kejahatan jalanan yang sering terjadi. Minimnya pengawasan aparat dan fasilitas jalan raya diduga menjadi salah satu faktor pemicu. Di luar itu, rendahnya kewaspadaan masyarakat saat berada di jalan dan angkutan umum jadi faktor utama maraknya aksi penjambretan.
Jadi memang kalau dalam teori viktimologi atau teori tipologi korban kejahatan, terutama pada kejahatan jalanan itu memang biasanya mengincar paling tidak korban yang sedang lengah, sedang tidak waspada. Artinya kalau kita bicara gender memang kebanyakan yang diincar perempuan, tapi bukan gender perempuannya sebetulnya, tapi pola perilakunya di ruang publik pada saat itu yang menentukan dia rentan atau tidak. Dan kemungkinan terjadi penjamretan akan semakin meningkat. Tidak sulit menghindari diri dari aksi penjamretan di jalanan, terutama saat menggunakan kendaraan bermotor. Pertama, masukkan barang berharga yang mencolok seperti telepon genggam dan perhiasan ke dalam tas. Kedua, pastikan posisi tas atau barang bawaan berada di bagian depan atau pangkuan Anda. Ketiga, segeralah menepi di keramaian atau pos polisi terdekat bila diikuti orang yang mencurigakan. Meningkatkan kewaspadaan niscaya akan mengurangi peluang para pelaku jambret menuai hasil. Di sisi lain, aparat keamanan mestinya lebih siap mengantisipasi melonjaknya volume kejahatan seiring pertumbuhan masyarakat. Yufienda Novitasari, Husni Mubarok, melaporkan untuk NET.